kami ingin tahu hari ini. Kenapa tanah itu diklaim sebagai tanah yang berbonding? Bahwa dahulu itu ada yang namanya disebut RRI. Persis itu RRI adanya di tanah berbonding. Mungkin barangkali kami menduga jangan-jangan pihak Departemen Penerangan yang dulu RRI itu mengklaim dan bermain di situ. UII berdiri megah, rakyat kecil masih menangis, ratusan warga tuntut ganti rugi tanah ke ATR BPN. Jakarta tanggal 21 Mei tahun 2025. Ratusan warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka, Kota Depok, menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi ini menuntut keadilan atas lahan seluas 124 hektar yang diklaim dirampas tanpa ganti rugi dalam proses pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UII). Masa aksi yang terdiri dari 341 kepala keluarga (KK) membawa berbagai spanduk dan dokumen kepemilikan tanah. Menurut mereka, lahan yang kini menjadi lokasi berdirinya UII sebelumnya merupakan milik warga, yang diambil alih oleh ex-Departemen Penerangan RRI, lalu dilimpahkan ke Kementerian Agama untuk pembangunan kampus. Tuntutan kami ya itu, karena kami nggak pernah dihargai, udah terlalu lama, pengadilannya udah kita jalanin, hasil DNO dengan para pemangku itu dibelok-belokin yang hal yang nggak benar, sehingga kami sudah bosan. Kami makanya ngadunya ke pusat aja dah, ke ATR BPN. Harapan kami agar masalah ini segera kelar. Orang tua kita, leluhur kita itu tenang di alam baka. Presiden Prabowo Subianto adalah presiden rakyat. Saya sendiri jelas, terus terang aja, terbuka saja. Saya memilih beliau karena saya itu cinta dengan beliau. Pitan kami, keluh kesah kami, segala sesuatu yang kami rasakan itu dibantu sama Bapak, Pak. Ya, nggak usah pakai pengadilan lah, Pak. Semua juga udah tahu, Pak, bahwa itu tuh tanah adat, tanah orang tua. Dalam orasinya, Soleh, Ketua RW sekaligus perwakilan ahli waris, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran kabinetnya mendengar jeritan rakyat kecil. Kami hanya menuntut keadilan atas tanah milik kami yang diambil tanpa ganti rugi. Bukti kepemilikan kami kuat, berupa girik yang tercatat di Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara sejak 1962, termasuk dokumen letter C1, C2 dan peta rincik tahun 1965, ujar Soleh. Perwakilan warga akhirnya diterima oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Humas ATR BPN untuk melakukan mediasi tertutup. Dalam pertemuan tersebut, David Sulaiman sebagai perwakilan ahli waris menjelaskan, sebenarnya yang punya jawaban terhadap persoalan ini adalah BPN. Ya. Karena BPN lah yang menentukan bagaimana tanah-tanah yang seharusnya tidak masuk ke tanah kita, mereka menerbitkan. Sehingga BPN harus berani menunjukkan. Kalau memang ada kesalahan, berani mengatakan memang ada kekeliruan. Kalau umpamanya BPN bilang benar, kami ditunjukkan supaya kami juga dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang ada kebenaran dan kita punya kesalahan. Nah, yang kami khawatirkan menyangkut kebiasaan-kebiasaan umum, BPN hanya menutupi borok-borok dosa-dosa masa lalu dari pejabat lama. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang sekarang, BPN berani mengatakan yang benar adalah benar, yang tidak adalah tidak. Jadi tidak ada lagi ditutupi. Kalau memang harus ada salah dari pejabat lama, sampaikan aja. Tetapi artinya hak kami dapat dibela. Mungkin itu yang menjadi harapan kami di saat di momen pemerintahan. Dugaan kekeliruan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh BPN. Seharusnya sertifikat itu diterbitkan di atas tanah Fairponding, bukan tanah adat seperti milik kami. Kami meminta ATR BPN meninjau ulang proses penerbitan sertifikat dan membuka data secara transparan, ujar David. Pihak warga mengajukan dua tuntutan utama. Kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti kepemilikan dalam forum resmi. Undangan mediasi lanjutan untuk mendengarkan dasar hukum BPN dalam menerbitkan sertifikat. David menambahkan bahwa ATR BPN telah menyatakan akan mengundang para ahli waris untuk membandingkan data dan argumen dalam forum terbuka. Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Jangan sampai di atas pembangunan kampus yang megah, ada air mata rakyat kecil yang terabaikan, tegasnya. Kasus ini menyoroti pentingnya keadilan agraria di tengah gencarnya pembangunan nasional. Warga berharap negara hadir untuk melindungi hak-hak rakyatnya, bukan justru menjadi bagian dari penderitaan mereka. NPTV melaporkan. Tadi ada 7 orang yang kita temuin. Yang pertama adalah Direktorat Penyelesaian Sengketa, terus Humas, dan BPHP. Namanya. Pertama kita nanti akan mengirim surat secara resmi, ya permintaannya begitu, nanti akan ditindaklanjuti dan nanti akan dilakukan mediasi, ya. Kami tetap berusaha membantu Bapak, membela Bapak. Kami dari tim pembela kaum lemah juga membantu Bapak maksimal mungkin sampai hak Bapak, tanah Bapak yang sudah dirampas oleh RRI
bisa dikembalikan. Kita tetap berdoa dan berusaha Pak ya. Semangat untuk ahli waris Bojong Malaka. Makasih ya. Siapa? Terima kasih.